Nama saya Gita Zara Fitriani. Saya dari kelas 12 TI. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019. Pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan dengan pemilu tahun 2014. Mulai dari penyelenggaraan, jumlah parpol peserta pemilu, hingga metode penghitungan suara parpol. Perbedaan itu ditandakan dengan digabungkannya Undang-Undang Pileg, Undang-Undang Pilpres, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi hanya Undang-Undang Pemilu. Berikut video penjelasan tentang hal tersebut. Hingga hari terakhir pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 pada 16 Oktober 2017 tercatat 27 partai sudah mendaftar. Dokumen 10 partai sudah dinyatakan lengkap. Setelah membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu legislatif 2019 selama 14 hari, sejak 3 sampai 16 Oktober, KPU resmi menutup pendaftaran. Pada hari terakhir pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum mencatat 27 partai politik mendaftar sebagai peserta. Dari 27 partai politik yang terdaftar, 10 partai politik sudah diperiksa dan dokumennya dinyatakan lengkap. Sementara itu, KPU akan melanjutkan pemeriksaan 17 partai lainnya hingga 17 Oktober dan diberi waktu 1 kali 24 jam untuk melengkapi dokumen. KPU sudah mengambil kebijakan bagi partai politik yang statusnya sudah mendaftar ke KPU dan situasinya sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, itu kita lanjutkan sampai dengan 1 kali 24 jam terhitung mulai dari jam 24 ini tadi. Sehingga kemudian pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan itu dilakukan maksimal adalah tanggal 17 Oktober besok jam 24 WIB untuk yang di tingkat DPP ke KPU Pusat. Dan berikut partai politik yang telah mendaftarkan ke KPU Republik Indonesia sebagai calon peserta pemilu 2019. Koresponden CNN Indonesia Ivanrel Sumerah di gedung KPU Jakarta Pusat. Selamat siang Ivanrel, sudah ada 27 parpol yang mendaftar hingga masa pendaftaran berakhir semalam. Apakah semua partai yang namanya sudah cukup dikenal oleh masyarakat ini seluruhnya sudah melakukan pendaftaran? Ya, Punca, selamat siang. Memang dari tanggal 3 Oktober hingga batasnya Senin kemarin tanggal 16 Oktober pukul 24.00 KPU membuka pendaftaran untuk calon peserta pemilu 2019 dan sampai Senin kemarin hanya tercatat 27 partai yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2019. Untuk 27 partai tersebut merupakan partai-partai yang sudah cukup kita kenal sebagai warga Indonesia, diantaranya adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra dan berbagai partai lainnya. Dan memang Punce, untuk partai-partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ada 73, sementara ada 31 partai yang sudah mendaftarkan angkanya di SIPOL atau di Sistem Informasi Partai Politik. Tapi hanya ada 27 partai akhirnya yang sampai kemarin batas pendaftaran terakhir mendaftar sebagai peserta pemilu 2019. Nah, dari 27 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2019, hanya ada 10 partai yang datanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi serta telah menerima dokumen berupa bentuk tanda terima dari KPU, sementara 17 partai politik lainnya datanya masih belum lengkap. Untuk itu sampai pada hari ini KPU memberikan toleransi dan kebijakan
untuk 17 partai politik ini melengkapi berkas-berkasnya sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi saya sudah mewawancarai Firian Aziz sebagai salah satu komisioner di KPU. Aziz menyatakan bahwa apabila ke-17 partai politik ini belum datang ke KPU dan melengkapi berkas-berkasnya sampai pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, maka partai tersebut dinyatakan gugur atau tidak bisa menjadi peserta pemilu 2019 mendatang. Nah, dari hasil pantauan kami, Pance, dari pagi pukul 08.00 sampai pada hari ini, sudah ada satu partai yang datang ke KPU, yaitu Partai Bulan Bintang. Dan ada informasi yang kami dapatkan bahwa dari 17 parpol yang belum melengkapi berkasnya sampai hari ini, ada 2 partai lama. Dalam hal ini konteksnya partai yang sudah pernah menjadi peserta pemilu 2014, yaitu adalah Partai Bulan Bintang dan Partai PKPI. Sementara 10 partai lainnya adalah partai baru atau partai yang belum pernah mengikuti pemilu 2019. Nah, Pance, untuk proses verifikasi administrasi ini akan dilaksanakan tercatat daripada hari ini, tanggal 17 Oktober hingga tanggal 15 November mendatang. Dan apabila memang ada partai politik yang masih perlu melakukan revisi, nanti revisi akan dilaksanakan pada tanggal 18 November hingga 1 Desember. Sementara tanggal 12 sampai 15 Desember KPU akan mengumumkan hasil revisi tersebut. Setelah itu pihak KPU akan melaksanakan verifikasi faktual pada tanggal 15 sampai 4 Januari. Verifikasi faktual ini akan dilaksanakan untuk mengecek data-data yang ada di lapangan apakah sesuai atau tidak. Namun untuk partai lama yang sudah sebelumnya mengikuti pemilu 2014, nanti KPU hanya akan melakukan verifikasi faktual di daerah pemekaran, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara untuk partai-partai baru akan dilaksanakan verifikasi total. Dan nantinya untuk pihak KPU sendiri dari hasil semua revisi pada tanggal 17 Februari akan ditetapkan siapa saja peserta pemilu 2019 yang nantinya akan diumumkan pada 20 Februari mendatang setelah KPU melaksanakan proses pencabutan undian. Pance. Oke, baik. Terima kasih Ivarlel Sumirah langsung dari gedung KPU Jakarta. Informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, kita akan segera bergabung dengan reporter Berita 1 Adisti Larsati yang saat ini berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Ya, Adisti, dengan dikabulkannya gugatan ini, peraturan seperti apa yang berlaku pada pemilu 2019 yang akan datang? Ya, Doni dan juga pemirsa, dengan dikabulkannya gugatan judicial review yang diajukan oleh Effendi Ghazali yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil terkait dengan Undang-Undang Pilpres 42 tahun 2008, itu artinya pada pemilihan umum pada tahun 2019 mendatang dapat dipastikan pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif yang semula dibedakan dengan dalam jangka waktu nanti pada pemilu tahun 2019 mendatang akan disatukan. Dan selain itu artinya pada tahun 2019 mendatang dapat diperkirakan presidensial threshold akan ditiadakan. Itu artinya setiap partai politik nantinya dapat mengajukan calon presidennya. Sementara itu memang pasal yang diajukan judicial review-nya oleh Effendi Ghazali, yaitu pasal 3 ayat 5, pasal 9, pasal 12 ayat 1, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008. Iya, Doni. Ya, Adisti, apa alasan utama sehingga MK akhirnya mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 ini? Ya, memang selain karena
nilai Undang-Undang Pilpres Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ada alasan lain mengapa undang-undang tersebut baru akan diberlakukan pada tahun 2019 mendatang. Dikarenakan saat ini memang KPU, Komisi Pemilihan Umum, sudah dalam tahap persiapan yang sangat amat matang. Nantinya jika undang-undang ini baru diberlakukan pada tahun 2014 ini, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemilihan umum tahun 2014 ini. Dan jika nantinya diberlakukan, akan ada kekacauan sistem politik di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2019 mendatang, pemberlakuan ini dapat dinilai dapat menghemat biaya 5 hingga 10 triliun rupiah jika pemilihan umum presiden dan juga pemilihan umum legislatif akan disatukan. Iya, Doni. Adisti, bagaimana tanggapan dari pihak penggugat terkait dengan hasil putusan MK ini? Ya, usai dibacakannya putusan atau pengabulan putusan yang diajukan oleh Effendi Ghazali, memang Effendi Ghazali mengaku bersyukur dengan dikabulkannya pengajuan gugatan judicial review ini. Namun ia tetap menyayangkan bahwa pengajuan atau pengabulan ini baru akan diberlakukan pada tahun 2019 mendatang. Dan berikut pernyataan dari Effendi Ghazali. Musyawaratan hakimnya sudah selesai pada bulan Mei 2013. Kita berandai-andai, kalau saja sesudah selesai pada Mei 2013, lalu keputusannya dibacakan, apakah bisa terdapat, apakah Mahkamah Konstitusi bisa mengatakan, maka sekarang tidak mungkin lagi, karena ada tahapan-tahapan yang demikian misalnya. Menurut Anda semua, mungkin nggak Mahkamah Konstitusi mengatakan demikian? Kalau tidak mungkin, maka adalah tugas dari teman-teman media, kami titip, tolong tanyakan kepada Mahkamah Konstitusi, kenapa ya Pak? Kok? Karena ini putusannya kan final dan mengikat, tinggal menanyakan saja. Kenapa ya Pak, kalau rapat permusyawaratan hakimnya sudah selesai Mei, tetapi dibacakannya Januari 2014. Apakah memang boleh begitu melakukannya untuk semua permohonan yang dianggap penting? Mengingat kami dalam permohonan kami secara tertulis menyatakan mohon Mahkamah Konstitusi memutuskannya sebelum 9 April 2013. Tertulis. Karena kami tidak mau dianggap mengganggu tahapan-tahapan. Ya, Doni, demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda, Doni. Adisti Larasati, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah dua calon presiden yang dua kali menjadi rival dalam pergelaran pemilu presiden, yakni pemilu 2014 dan juga 2019. Banyak pihak menyebut pemilu 2019 sebagai ajang tanding ulang atau rematch antara Jokowi dan juga Prabowo. Berikut ini perbandingan perolehan suara antara Jokowi dan Prabowo pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Pada tahun 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kala unggul di 23 provinsi seperti di Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali. Selanjutnya di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Kemudian Jokowi juga unggul di Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sementara itu, pasangan Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa menguasai 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat. Suara Prabowo juga unggul di Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sedangkan kalau kita lihat dari hasil Pilpres 2019, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin unggul di 21 provinsi yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan juga Provinsi Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan kemudian Jokowi Ma'ruf juga unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua. Sementara itu 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto Sandiaga Uno, yaitu di Bengkulu, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Banten, Sumatera Selatan, dan juga Aceh. Prabowo Sandi juga unggul di Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Provinsi Riau.
Jika dibandingkan dengan data Pilpres 2014, ada beberapa provinsi yang beralih dukungan dari Jokowi ke Prabowo pada Pilpres 2019, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan daerah Prabowo yang beralih suara Jokowi hanya Provinsi Gorontalo. Berikut pembandingan dari menurut pendapat saya. Yaitu yang pertama, Pileg dan Pilpres digelar serentak. Perbedaan mendasar dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019, yakni keserentakan. Pada tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Saat itu, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014. Sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelahnya, atau pada 9 Juli 2014. Pada pemilu tahun 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada Rabu 17 April 2019. Pemilu secara serentak ini dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam gugatan nomor 14 Perundang-undangan tahun 2013 yang diputus pada 23 Januari 2014. Selanjutnya ada jumlah parpol bertambah. Jumlah partai politik atau parpol yang berlaga di pemilu 2019 dibandingkan pemilu 2014 juga berbeda. Pada pemilu 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Sebanyak 12 parpol nasional itu, yaitu Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI. Adapun 3 parpol lokal Aceh, yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Sedangkan pada pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional, ditambah 4 partai politik lokal di Aceh. Tambahan 4 parpol di tingkat nasional itu merupakan parpol baru, yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan Partai Perindo. Sementara itu, parpol lokal Aceh yang bertahan ikut pemilu 2019 hanya Partai Aceh. Sedangkan 3 lainnya baru, yakni Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Berikutnya ada besaran dana kampanye. Nasdem, KPU, dana kampanye pemilu 2019 perwakilan Partai Nasdem tiba di KPU melaporkan dana kampanye pemilu 2019 Minggu tanggal 23 bulan 9 tahun 2018. Dalam penyelenggaraan pemilu 2019 juga ada perubahan, yakni dalam bertambahnya jumlah maksimal sumbangan dana kampanye. Pada pemilu 2014, sumbangan dari perseorangan maksimal berjumlah 1 miliar rupiah. Sedangkan pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 2,5 miliar. Sementara sumbangan dari badan hukum atau korporasi pada pemilu 2014 paling banyak berjumlah 7,5 miliar. Tetapi pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 25 miliar. Aturan itu termasuk dalam pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut pendapat saya tentang perbandingan pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.